Para tetangga dapat merasakan harmonisnya rumah tangga mereka. Ini terbukti dari jarangnya terdengar pertengkaran di antara mereka berdua. Setiap kali Ivan berangkat bekerja, beberapa tetangga sempat melihat betapa perhatiannya Neneng sebagai seorang istri kepada suami. Yang mana setiap pagi, dia pasti mengantarkan suaminya ini sampai ke depan rumah sambil berpamitan dengan cara yang sangat manis. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian yang mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Jakarta Timur, dan kisah ini sebenarnya sudah lumayan lama, terjadi sekitar tahun 2022. Namun di awal tahun 2024 ini, di sosial media, ternyata berita ini kembali ramai diperbincangkan. Kasus ini merupakan sebuah kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap selingkuhan suaminya sendiri. Wah, sadis banget nih sobat. Eksekusi yang dia lakukan itu dengan cara berpura-pura menjadi keponakan dari suaminya. Dan dia sempat mengajak si selingkuhan suaminya ini untuk buka puasa bersama. Nah, disitulah semua aksinya tersebut dilancarkan. Kok bisa ya sobat? Si selingkuhannya itu dikelabuhi oleh si pelaku. Bagaimana cara perempuan tersebut melakukan hal itu? Langsung aja kita bahas secara lengkap kisah ini di Kata Pena. Seorang wanita warga Cengkareng, Jakarta Barat yang hilang usai pamit berbuka puasa bersama pada bulan April lalu ditemukan tewas di Bekasi, Jawa Barat. Gila tari percintaan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang sengaja aku sajikan dalam bentuk alur cerita yang sudah dirangkum. Selamat mendengar ya sobat. Cerita ini bermula ketika ada seorang perempuan yang tercatat sebagai warga Lubang Buaya, Jakarta Timur. Namanya itu adalah Neneng Umayyah, usianya sudah 24 tahun. Dia ini merupakan istri dari seorang laki-laki yang bernama Ivan Dwi Gusmanto. Usianya lebih tua dari Neneng, yaitu sekitar 27 tahun. Dari pernikahan Neneng dan juga Ivan, mereka dikaruniai 3 orang anak. Masing-masing sudah berusia 5 tahun, 3 tahun, dan juga 1 tahun. Pasangan ini memang terbilang muda, menikah di usia yang bisa dikatakan masih sangat belia. Bayangkan saja, di saat anaknya sudah berumur 5 tahun, sebanyak 3 orang, mereka baru berusia 24 dan 27 tahun. Bahkan anaknya yang paling kecil alias si bungsu itu masih disusui. Lalu di dalam keseharian keluarga ini, Neneng berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi rumah dan ketiga anaknya. Sementara suaminya yaitu Ivan itu bekerja sebagai outsourcing bagian cleaning service di Plaza Bank Mandiri, Jakarta Pusat. Lalu setelah beberapa tahun mereka menikah, hubungan rumah tangga antara Neneng dan Ivan ini masih terlihat baik-baik saja, meskipun keduanya cenderung tertutup terhadap orang-orang sekitar mereka. Para tetangga dapat merasakan harmonisnya rumah tangga mereka. Ini terbukti dari jarangnya terdengar pertengkaran di antara mereka berdua. Setiap kali Ivan berangkat bekerja, beberapa tetangga sempat melihat betapa perhatiannya Neneng sebagai seorang istri kepada suami. Yang mana setiap pagi, dia pasti mengantarkan suaminya ini sampai ke depan rumah sambil berpamitan dengan cara yang sangat manis. Lalu tibalah pada suatu ketika, Ivan di tempat kerjanya ternyata ada seorang yang baru saja dia lihat. Namanya itu adalah Dini Nurdiani. Dia adalah seorang perempuan asal Cengkareng, Jakarta Barat. Di saat pertama kali Ivan melihat Dini, dia benar-benar tertarik dengan Dini. Mulai timbul perasaan-perasaan dan nakalnya Ivan. Padahal dia sudah memiliki istri. Ivan ini sudah lama tidak pernah merasakan yang namanya kasmaran dan juga jatuh cinta kepada seorang perempuan. Namun di saat dia berpapasan dengan Dini, Ivan jadi salah tingkah, jantungnya berdebar dan dia mulai merasakan gugup. Dia sadar kalau perasaan itu tidak biasa, sepertinya dia menyukai Dini. Sejak saat itu Ivan menjadi semangat bekerja.
Ditambah lagi pada beberapa kesempatan sering sekali Ivan ini ditugaskan bersama dengan Dini. Dari situlah Ivan ini mulai curi-curi pandang dan Dini juga mulai tertarik dengan Ivan karena Ivan menunjukkan sikapnya dengan gentleman. Namun sobat, pada saat itu Dini ini tidak terlalu mau menaruh hati kepada Ivan sebenarnya. Pasalnya setelah dia mengetahui dari rekan kerjanya kalau ternyata Ivan sudah punya istri dan anak. Namun di dalam hal ini Ivan tidak menyerah begitu saja, yang mana sampai akhirnya setelah beberapa waktu dia mencoba mendekati Dini dengan berbagai cara. Ivan akhirnya berhasil menaklukkan hati Dini dan meyakinkannya. Sampai-sampai kemudian keduanya terlibat di dalam hubungan gelap dan sudah menjalin hubungan selama 4 bulan. Hubungan keduanya semakin hari semakin lengket. Mereka sering sekali menghabiskan waktu bersama hingga akhirnya hubungan gelap tersebut ternyata membuat Dini merasa ingin memiliki Ivan seutuhnya. Dia ingin dinikahi oleh Ivan. Dia ingin Ivan menceraikan istri sahnya dan meninggalkan ketiga anaknya. Yang mana hal ini ternyata membuat Dini menjadi lebih berani untuk mengajak Ivan menikah. Lalu di samping itu, status hubungan sebagai sepasang kekasih antara Ivan dan Dini membuat Ivan ini menjadi berubah sikapnya terhadap istri sahnya Neneng. Selalu di saat Ivan ini pulang kerja, Ivan yang biasanya meluangkan waktu untuk keluarga, mengajak main anak-anaknya, menyenangkan mereka dengan mengajak jalan-jalan. Tapi semenjak mengenal Dini, Ivan berubah. Ivan tampaknya lebih fokus pada dirinya sendiri dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain HP dengan alasan urusan pekerjaan. Yang bekerja tidak perlu menggunakan handphone. Pada saat itu, sebenarnya Neneng sempat curiga. Lalu dia mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Dia bertanya kurang lebih seperti ini. Mas, kamu ini kok aku lihat-lihat main HP terus deh. Kamu bilang untuk kerjaan. Tapi bukannya kamu kerja gak perlu HP ya mas? Apa sih yang kamu sembunyikan? Tanya Neneng. Dengan gelagapan, Ivan ini menjawab, itu aku suka dipindah-pindahin tugas gitu ya. Ya taulah namanya juga karyawan, kerjaan yang lain juga sambil dikerjain. Pahamlah kamu, ucap Ivan di saat itu. Namun sobat, istrinya Neneng tidak percaya begitu saja. Di depan suaminya dia mengaku percaya, namun di dalam hatinya jelas dia tidak percaya. Yang mana atas rasa curiga terhadap sikap suaminya itu, akhirnya Neneng memberanikan diri untuk memeriksa handphone milik suaminya. Yang mana saat itu suaminya sedang lengah. Saat Neneng membuka handphone suaminya tersebut, alangkah terkejutnya Neneng mendapati percakapan mesra antara suaminya dengan selingkuhan yang baru dia ketahui yang bernama Dini. Dari situlah sobat, Neneng ini kemudian murka. Kemudian dia bertanya kepada suaminya, kurang lebih seperti ini. Maksud kamu tuh apa ya? Apa-apaan ini? Oh, jadinya yang kamu maksud kerjaan ini ya? Gila ya kamu, sudah punya 3 anak loh. Masih saja seperti ini. Mending daripada main perempuan, cari pekerjaan yang baik, yang enak, cukupin anak istrimu. Ini penghasilan pas-pasan, masih saja main perempuan. Sadar kamu mas, sadar, kamu gak perlu mengelak. Ini aku punya buktinya. Dasar ya, laki-laki gak punya hati nurani kamu mas, ucapnya sambil marah-marah. Ivan yang tidak bisa mengelak karena jelas-jelas sudah terbukti, hanya bisa terdiam dan hanya bisa melontarkan kata maaf. Namun di saat itu, Neneng yang sangat emosi, dia kebingungan harus melakukan apa. Namun karena dia tidak mau ini semakin keruh, akhirnya dia mencoba untuk menghubungi Dini. Dia mengirimkan pesan kepada Dini dan mengatakan kalau dia adalah istrinya dan meminta Dini memohon kepada Dini untuk menjauhi suaminya karena suaminya sudah berkeluarga, sudah mempunyai istri dan bahkan sudah beranak 3. Dia mengirimkan pesan yang kurang lebih tulisannya seperti ini. Halo mbak, saya istrinya Ivan. Saya sudah tahu bagaimana kalian bermain di belakang saya. Saya sakit hati. Sebagai perempuan, saya yakin mbak tahu bagaimana rasanya menjadi saya. Saya mohon, tolong jauhi suami saya. Kasihan anak-anak saya. Tolong hentikan perselingkuhan kalian. Kalau tidak, saya bakal bikin mbak jadi malu, ucapnya dengan memperingati Dini. Lalu ternyata Dini yang mendapatkan pesan tersebut merasa kaget. Dia di saat itu tidak menyangka kalau hubungan gelapnya ini bakal ketahuan. Dan dia langsung sontak membalas pesan tersebut. Isi pesan itu kurang lebih berisi ucapan minta maaf. Namun di saat itu tidak ada kata-kata lain yang bisa diucapkan oleh Dini karena dia merasa semua ini adalah salahnya. Begitu juga dengan Ivan. Ivan hanya bisa terdiam, tidak berani berbuat apa-apa dan dia berpikir
akan menyelesaikan persoalan ini nanti dengan Dini ketika dia berada di tempat kerja. Dan di saat itu pun Neneng hanya bisa menangis. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya sudah terjadi. Singkat cerita, Ivan pun mencoba untuk menenangkan Neneng. Dan dia mencoba memberi pengertian kepada Neneng kalau di hari itu dia harus bekerja. Lalu akhirnya Neneng pun melanjutkan kesedihannya sementara Ivan pergi berangkat bekerja. Sesampainya di tempat kerja, Ivan ini bukannya menyelesaikan permasalahannya dengan Dini, bukannya mengakhiri hubungan perselingkuhan dengan Dini, tapi justru dia meminta maaf kepada Dini. Dia tidak kapok, dia malah membujuk Dini lagi karena menurutnya dia sudah terlanjur cinta. Demikian juga dengan Dini. Dini luluh dengan ucapan Ivan. Dia kembali meladeni ajakan Ivan untuk berselingkuh. Hingga akhirnya mereka berdua kembali seperti sedia kala. Semenjak kejadian itu, justru hubungan mereka berdua semakin hari semakin dekat. Tidak ada hal yang berubah, kecuali hubungan yang semakin mesra. Perselingkuhan ini semakin menjadi-jadi. Neneng yang di saat itu sudah pasrah, sampai 2 kali mengetahui kalau suaminya Ivan itu masih berselingkuh dengan Dini. Dan selama 2 kali ketahuan itu, lagi-lagi Neneng tidak bisa berbuat banyak. Dia sudah terlanjur masuk ke dalam perangkap Ivan, yang mana mereka sudah memiliki 3 anak dan sangat sulit untuk berpisah. Ivan hanya meminta maaf dan menenangkan Neneng sebagai istrinya. Namun selama 2 kali Ivan ketahuan, Neneng sudah sempat memperingatkan Dini. Namun Dini semacam sudah kebal dengan peringatan Neneng. Dia tidak memperdulikan peringatan tersebut karena baginya memiliki Ivan adalah sebuah kebahagiaan yang harus dia dapatkan meskipun harus berhadapan dengan Neneng. Lalu singkat cerita, pada sewaktu-waktu Neneng melihat Ivan suaminya seharian hanya main handphone. Neneng memperhatikan Ivan tidak ada perubahan sama sekali. Dan untuk kesekian kalinya, Neneng mencoba memeriksa handphone suaminya untuk memastikan kalau Ivan benar-benar sudah tidak lagi berhubungan dengan Dini. Dia berpikir siapa tahu kali ini Ivan sudah sadar, sudah kembali kepada keluarga dan tidak selingkuh lagi. Di saat Neneng memeriksa handphone Ivan, tiba-tiba Neneng mendapatkan sebuah isi percakapan yang disamarkan oleh Ivan. Namun di sana terlihat Ivan suaminya memanggil orang di dalam chat tersebut dengan panggilan mesra. Di saat itu, isi percakapannya kurang lebih seperti ini. Ivan, kapan kamu mau ceraikan istri kamu? Lalu Ivan menjawab, nanti ya abis lebaran aku urus perceraianku. Lalu Dini menjawab lagi, perlu aku temenin gak? Dan setelah itu, Ivan tidak menjawab lagi. Isi percakapan tersebut membuat Neneng benar-benar murka. Dia yang menemani sang suami dari susah hingga sekarang mereka di dalam posisi yang settle. Melihat fakta tersebut, dia benar-benar merasa sakit hati. Dia tidak menyangka Ivan yang sudah memiliki 3 orang anak dengan tega berencana ingin menceraikan dia hanya karena mendengar perintah dari Dini. Amarah Neneng di saat itu tidak tertahan. Oleh karena itu, setelah membaca chat tersebut, Neneng mulai merasa ada dendam di dalam hatinya. Dan dia mulai memikirkan hal-hal yang begitu jahat di dalam hatinya. Tiba-tiba terlintas di dalam pikiran Neneng, dia ingin sekali menghabisi selingkuhan suaminya itu. Saat itu, entah sedang ada angin apa, tiba-tiba Neneng yang merupakan ibu dari 3 orang anak, yang basicnya dia adalah ibu yang baik. Namun karena sakit hati, dia justru memiliki sebuah ide dan rencana untuk mengakhiri hidup Dini. Di saat itu, dia mengirimkan pesan kepada Dini yang seolah-olah pesan tersebut dikirim oleh Ivan suaminya. Pesan itu berbunyi kurang lebih seperti ini. Din, bagaimana kalau kita buka bersama? Kamu kan mau nikah sama aku. Sebelum itu, ada baiknya aku kenalkan kamu dengan keponakanku. Kita ketemuan aja nanti, biar gak ketahuan istriku. Kamu nanti dijemput sama keponakanku ya. Oh ya, aku jemput kamu nanti di halte sekitar TMII ya. Aku tunggu pokoknya. Oh iya, habis ini jangan balas lagi ya chatnya, takutnya ketahuan Neneng. Kamu datang aja besok. Kurang lebih begitulah isi percakapan tersebut. Oh ya sobat, kejadian ini terjadi saat bulan puasa. Makanya Neneng di saat itu bisa mengajak Dini untuk buka puasa bersama. Dan satu hal lagi, Dini selama ini tidak mengetahui wajah Neneng. Dia tidak pernah tahu Neneng itu yang mana. Karena sejauh ini dia hanya melihat Neneng melalui foto profil, tidak pernah melihat Neneng secara langsung. Dan setelah Neneng mengirimkan pesan tersebut kepada Dini melalui handphone suaminya, lalu handphone suaminya itu kembali dia simpan.
Lalu di sisi lain, Dini yang menerima pesan tersebut tidak merasa curiga karena pesan tersebut berasal dari handphone suaminya. Dini yang menerima pesan itu merasa cukup senang. Dia tidak sabar ingin datang ke acara buka bersama dengan salah satu anggota keluarga Ivan. Lalu singkat cerita, tanpa memastikan terlebih dahulu, tibalah harinya pada tanggal 26 April tahun 2022. Di saat itu Dini bersiap-siap mengenakan pakaian terbaiknya. Dia sangat excited bertemu dengan Ivan serta keponakannya. Setelah dia siap, dia kemudian berpamitan kepada keluarganya dengan berkata kurang lebih seperti ini. "Mah, Pah, aku mau buka bersama ya sama teman-teman di daerah TMII," ucapnya seperti itu. Orang tua Dini kemudian bertanya kembali, "Kok jauh banget? Kamu naik apa ke sana?" tanya orang tuanya. Lalu Dini menjawab, "Tenang aja, aku naik TJ Transjakarta. Pokoknya aman deh, nanti ada yang jemput." Orang tuanya percaya terhadap Dini dan tidak memiliki kecurigaan serta firasat apapun. Mereka hanya menjawab, "Oh ya udah, jangan pulang terlalu malam ya. Kabari orang rumah, hati-hati," pesan orang tuanya. Setelah meminta izin, Dini langsung bergegas pergi. Lalu singkat cerita, sampailah Dini di halte dan dia menunggu keponakan dari Ivan di sana. Dia sempat mencari-cari yang mana ya keponakan Ivan. Dia tidak pernah melihat wajah keponakan Ivan ini. Di samping itu, ternyata Neneng sudah sampai duluan di halte dan dia sudah tahu wajah Dini itu yang mana. Dan dia melihat Dini yang sudah tiba. Lalu kemudian dia menghampiri Dini. Saat itu Neneng menyapa Dini. "Ini Mbak Dini ya?" tanya Neneng dengan sangat friendly. Lalu Dini menjawab, "Iya bener, kamu keponakannya Ivan kan?" ucap Dini. "Iya Mbak, salam kenal ya, aku keponakannya Ivan." Namun di saat itu, Neneng memperkenalkan dirinya dengan nama yang random, nama orang lain. Ya, sebut saja si Fulan. Di dalam kondisi ini, ternyata Neneng berhasil mengelabui Dini. Yang mana Dini ternyata tidak curiga sama sekali kalau Neneng itu adalah istri dari selingkuhannya. Lalu tanpa basa-basi, Neneng langsung saja mengajak Dini untuk pergi. Dia berkata, "Ya udah ayo Mbak, kita jalan sekarang aja kali ya, biar gak keburu sore," ucapnya. Lalu Dini pun mengiyakan. Selama di dalam perjalanan, Neneng yang jantungnya sudah berdebar-debar, dia mengumpulkan niat serta mental untuk bersiap-siap mengeksekusi Dini. Dalam kepalanya sudah berputar-putar hasrat ingin menghabisi Dini karena dia merasa sangat geram kepada Dini yang telah menghancurkan keluarganya. Neneng banyak bertanya kepada Dini selama di dalam perjalanan. Dari obrolan mereka, akhirnya Neneng mengetahui kalau Dini dan suaminya itu sudah menjalin hubungan selama 4 bulan. Neneng semakin mendidih mendengar ucapan tersebut. Lalu di saat itu, Neneng tidak membawa Dini ke tempat makan. Neneng justru membawa Dini pergi ke sebuah lahan kosong di sekitar perumahan Citra Grand Cibubur, Bekasi. Di saat mereka tiba di lokasi, Dini disuruh menunggu sebentar oleh Neneng. Di saat itu, Neneng mengatakan, "Mbak Dini, tunggu bentar ya, di sini tempatnya lumayan masih jauh. Aku mau beli minum dulu, takutnya keburu buka puasa nanti," ucap Neneng kurang lebih seperti itu. Dan Dini sama sekali tidak menaruh curiga. Dia mangut-mangut saja sambil berkata, "Oh iya gak apa-apa, aku tunggu di sini ya." Namun entah kenapa Dini di saat itu mau diturunkan di lahan kosong. Padahal jika dia ikut bersama Neneng membeli minuman itu kan bisa aja. Tetapi ya namanya orang lagi kasmaran, merasa senang baru pertama kali bertemu dengan anggota keluarga selingkuhannya. Dia hanya menurut saja. Dia juga tidak merasa khawatir berada di tempat sepi. Lantaran di saat itu dia merasa dia sedang memegang handphone. Yang mana kalau ada apa-apa bisa saja dia menelpon Ivan. Lalu pergilah Neneng, pura-pura membeli minum. Saat Neneng sudah beberapa meter melajukan motornya, kemudian Neneng berhenti. Dari kejauhan, dia memperhatikan gerak-gerik Dini. Hingga di saat Dini lengah, Neneng berjalan mengendap-endap menghampiri Dini. Dan tiba-tiba Neneng memukul kepala Dini dari belakang dengan menggunakan kunci Inggris yang sebelumnya sudah dia persiapkan dari rumah. Kunci Inggris yang terbuat dari besi itu menghantam kepala Dini hingga membuat Dini tersungkur jatuh. Dini di saat itu merintih kesakitan. Dia merasa kaget kok tiba-tiba kepalanya seperti dihantam atau ketiban batu. Lalu di saat Dini berteriak, Neneng tidak peduli. Tanpa ampun, Neneng menyeret tubuh Dini yang masih tersadar namun lemah tersebut. Dini di saat itu sempat berkata, ngapain kamu? Apa yang kamu lakukan sama saya? Tolong, tolong!" ucap Dini sambil berusaha teriak. Namun di saat itu tidak ada satupun orang yang bisa mendengar teriakannya
Karena lokasi itu memang sangat-sangat sepi. Dan dengan penuh emosi, Neneng kemudian menyeret tubuh Dini ke semak belukar. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, Neneng pun menghujamkan sebilah pisau ke tubuh Dini tanpa ampun. Yang mana tikaman tersebut membuat luka menganga yang sangat serius pada beberapa bagian tubuh Dini. Di saat itu, cairan merah menyembur keluar dari tubuh Dini dan membanjiri tanah. Neneng di saat itu benar-benar emosi dan belum merasa puas. Dia dengan gunting tersebut, Neneng menyayat leher Dini. Seketika di saat itu, Dini pun meninggal dunia. Setelah berlumuran cairan merah dan meninggal dunia, Neneng sempat-sempatnya mengganti pakaian Dini agar jasad Dini tidak dikenali. Rupanya sebelum berangkat, Neneng telah menyiapkan 2 pasang baju yang akan digunakan untuk mengganti pakaian yang berlumuran cairan merah. Dia di saat itu benar-benar mempersiapkan aksinya ini dengan matang. Dia mengganti pakaiannya serta mengganti pakaian korban, yaitu pakaian Dini. Setelah mengganti pakaian, barulah Neneng menyeret tubuh Dini dan membiarkan tubuh Dini tergeletak di semak-semak lalu meninggalkannya. Serta tidak lupa di saat itu Neneng sebelum pulang membuang pakaian-pakaian yang penuh cairan merah di sekitar tempat dia mengeksekusi Dini. Beberapa waktu pun berlalu, keluarga Dini mulai merasa resah sebab anak mereka tidak kunjung pulang ke rumah. Mereka yang mengingat kalau Dini di saat itu ingin buka bersama, mencoba untuk mencari tahu keberadaan Dini kepada teman-temannya. Karena di saat itu, orang tuanya berpikir kalaupun Dini ingin menginap di rumah teman dulu. Namun di saat itu, tidak ada satu orang pun keberadaan Dini. Orang tuanya pun mulai cemas. Mereka kepikiran untuk melaporkan kehilangan Dini ini. Namun Dini baru tidak ada kabar beberapa jam saja. Makanya orang tuanya belum bisa melaporkan hal ini karena harus menunggu 1 kali 24 jam. Mereka berusaha untuk bersabar terlebih dahulu menunggu kabar Dini. Hingga singkat cerita 24 jam pun berlalu. Orang tuanya mulai menangisi kehilangan anak mereka ini. Pihak keluarga mencoba untuk melaporkan kepada kerabat-kerabat yang lain. Namun kerabat-kerabat yang lain juga tidak mengetahui keberadaan Dini. Sementara keluarga Dini cemas mencari keberadaan Dini, di saat itu Ivan juga mencoba untuk mencari keberadaan Dini. Bahkan teman-teman kantornya juga bertanya-tanya kemana Dini pergi. Namun di saat itu Ivan tidak berani membicarakan soal hubungannya dengan Dini kepada keluarganya Dini. Dia hanya berusaha sendiri untuk mencari keberadaan Dini. Selama beberapa hari Dini hilang, Ivan merasa sangat cemas dan merasa sangat galau. Hingga singkat cerita, 3 hari pun berlalu, Dini tidak kunjung pulang dan pihak keluarga kemudian memberanikan diri untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak Polsek Metro Cengkareng, Jakarta Barat. Dari laporan tersebut, kemudian pihak kepolisian langsung mengerahkan anggota mereka untuk mulai melakukan pencarian. Di samping itu, jasad Dini yang sudah berhari-hari tergeletak di semak-semak akhirnya ditemukan secara tidak sengaja oleh salah satu warga yang sedang melewati lokasi kejadian. Di saat itu warga tersebut seperti biasa melewati daerah itu. Namun sejauh si warga ini melewati tempat tersebut tidak ada hal yang mencurigakan. Entah kenapa di suatu hari itu dia merasakan ada yang aneh dan merasa curiga pas mencium bau busuk yang semakin hari semakin menyengat. Karena bau itu semakin mengganggu, dia akhirnya penasaran dan segera mencari tahu sumber bau itu berasal dari mana. Warga tersebut kemudian melaporkan persoalan bau busuk ini kepada salah satu petugas keamanan setempat. Petugas keamanan yang menerima laporan tersebut kemudian mencoba untuk memeriksa ke lokasi. Lalu betapa terkejutnya ketika bau busuk tersebut ditelusuri, ternyata petugas melihat adanya jasad yang sudah tidak berupa di tempat tersebut. Dengan rasa takut, petugas dan warga yang melaporkan itu langsung lari terbirit-birit melaporkan apa yang mereka temukan ini kepada pihak kepolisian dan warga lain. Di saat itu warga pun mulai berkerumunan. Pihak kepolisian juga datang ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Di saat para polisi sibuk melakukan evakuasi korban, sementara beberapa anggota polisi lainnya mencari data dan mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dan tidak hanya itu, beberapa dari polisi juga mencari informasi apakah baru-baru ini
ada yang melaporkan soal kehilangan anggota keluarga. Dan benar saja, polisi Cengkareng Jakarta Barat mengkonfirmasi kalau mereka tengah melakukan pencarian terhadap seorang perempuan yang bernama Dini. Lalu, atas penemuan jasad tersebut, pihak kepolisian mencoba mencocokkan ciri-ciri orang yang hilang dengan jenazah itu. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan ternyata dari hasil pencocokan, perempuan itu memang diidentifikasi sebagai perempuan yang hilang, yaitu Dini. Mendapatkan hasil itu, pihak kepolisian selanjutnya menghubungi pihak keluarga Dini. Mereka sangat terkejut dan tidak percaya, mereka menangis sejadi-jadinya. Pihak kepolisian pun meminta keluarga Dini untuk datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan di saat itu, pihak keluarga mengatakan kalau terakhir kali Dini itu pergi sendirian untuk menghadiri buka bersama di kawasan TMII. Dan dia bilang kalau dia akan dijemput di sebuah halte. Mendengar pernyataan tersebut, pihak kepolisian langsung memeriksa CCTV di sekitar halte yang ada di TMII. Pihak kepolisian juga sempat ingin memeriksa handphonenya Dini, tetapi sayangnya semua barang-barangnya Dini tidak dapat ditemukan. Lalu, dari hasil pemeriksaan CCTV, terlihatlah Dini ternyata dijemput oleh seorang wanita, yang mana wanita ini sertifikasi merupakan seseorang yang bernama menangkap Neneng. Polisi juga masih mencocokkan segala keterangan dan barang bukti dengan keterlibatan Neneng ini, yang mana hasilnya ternyata semuanya benar-benar cocok. Pelaku dari kasus keji ini adalah Neneng. Lalu tanpa berlama-lama, pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran dan menangkap Neneng. Saat itu polisi mendatangi kediaman Neneng dan Ivan, lalu melihat Neneng yang sedang melaksanakan kegiatannya sebagai seorang istri di rumah itu. Lalu Neneng langsung ditangkap. Neneng tidak melakukan perlawanan. Dia tanpa banyak bicara, dia menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Di saat itu suaminya Ivan merasa kaget. Di tengah-tengah dia berduka, kehilangan selingkuhnya, tiba-tiba istrinya ditangkap oleh polisi. Dan Ivan pun diminta untuk ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Lalu akhirnya, di saat diinterogasi, Neneng menjawab dengan sangat kooperatif. Dia mengatakan kalau dia sangat terbakar api cemburu dan kecewa pada suaminya setelah dia memperingati suaminya dan korban untuk tidak lagi berselingkuh. Neneng mengatakan dia meminta Dini sampai 2 kali untuk menjauhi suaminya. Namun Dini tidak mendengarkan hal itu, malah semakin menjadi-jadi berselingkuh dengan suaminya. Ditambah lagi, Neneng tidak terima kalau Dini meminta Ivan untuk menceraikan dia, yang mana anak-anak mereka masih sangat kecil. Makanya Neneng berkata kalau dia nekat melakukan hal ini. Semuanya sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Atas apa yang dilakukan oleh Neneng, Neneng terancam hukuman dengan pasal 340 KUHP, jungto pasal 338 KUHP tentang eksekusi berencana dengan ancaman pidana sesingkat-singkatnya 15 tahun penjara atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Itu dia sobat, cerita tentang Neneng, perempuan yang kecewa dengan suaminya karena berselingkuh dan akhirnya dia memilih untuk mengeksekusi selingkuhan suaminya karena merasa sakit hati dan tidak mau diceraikan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini?